sih kalau gue ya, kalau gue karena saat ini kan era transisi ya temen ya. Dimana kita baru mengenal AI dan itu efeknya itu udah luar biasa. Udah luar biasa temen ya. Nah, kalau secara fundamental, gue lebih pilih Bitensor. Tahu kan? Maksudnya tahu kan ya, Bitensor tahu kan? Ini kan yang 1 tahun yang lalu pernah gue review waktu tahu harga masih di 30 sampai 50 dolar waktu itu. Jadi gue tahu betul project dan fundamental si Bitensor ini. Cukup kuat banget dan benar-benar ini project pengembangan AI yang banyak digunain gitu loh cuy. Apa namanya, teknologi itu banyak diadopsi, digunain gitu. Gue pikir cut loss dari Fatcoin itu menurut gue ya, bagusnya Fatcoin itu untuk scalping. Kenapa kok gitu? Karena fluktuasi harganya itu cukup lumayan tinggi. Fluktuasi. Nah, sedangkan Bitensor ini fluktuasinya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi ketika bull market, Bitensor ini juga nggak kalah kenceng naiknya gitu teman. Karena dia punya fundamental yang sangat kuat. Jadi kalau untuk long ya, tujuan long ya, ini dari Asifa. Kalau yang memang untuk tujuan long, gue lebih pilih Bitensor daripada Fatcoin. Itu kalau gue ya. Dan tetap Asifa lakukan dior ya teman. Ya seperti itu, oke. Dan berikutnya ini dari siapa nih? Dari Mas Muhammad Ainul Yakin, Pau bang katanya. Oke, kita gaskan ya. Wih, ini Pau diskon parah banget cuy. Kemarin tuh ada yang tanya ya, dari Mas siapa ya? Mas Han kalau nggak salah ya, tanya, Bang itu gimana Pau masih aman katanya. Gue jual separuh cuy. Kan kenapa gue jual separuh ya? Karena nggak ada perkembangan. Bukan berarti projectnya nggak ada perkembangan ya, tapi komunitasnya itu nggak ngembang-ngembang gitu loh cuy. Gimana kita capital kita naik ya, minus iya. Jadi halasnya gue jual separuh lah, bodo amat ya, gue jual minus daripada malah ntar nanti ini ya. Gue masih ngehold ya, ngehold separuh temen ya. Kemarin 50 ya, sekarang ngehold sekitar 15 miliar sampai 20 miliar ya, tapi itu gue pecah-pecah ya teman ya. Oke, ininya seperti itu untuk Pau ya. Sebenarnya tanggung banget ya, sebenarnya tanggung banget ya, karena ini belum November. Harusnya kondisi Pau yang minus banyak kayak gini, ini harusnya kita lebih perbanyak ya. Kalau lu masih yakin sama project Pau, gue kalau projectnya sih bagus men, projectnya bagus dan lain-lain. Cuma memang yang gue heran kok nggak ada yang lirik gitu loh. Yang gue heran tuh itu. Padahal blockchainnya juga lumayan cepet dan biaya murah gitu ya. Ya tapi ya nggak kita pungkirin teman ya, persaingan tuh saat ini ketat banget. Persaingan ketat. Tapi teknologi Po itu sebenarnya udah gimana ya? Mengarah ke multi chain gitu loh cuy. Jadi kalau misalkan kita bikin project crypto ya di blockchainnya PAU, kita nggak harus nerapin liquidity di ini nih apa namanya, di berbagai blockchain. Maksudnya gimana bang? Misalkan nih gue punya project crypto ya, gue punya project crypto namanya A. Gue pengen nih project crypto gue ini multi chain. Artinya token gue ini ada di Ethereum, Solana, Avalanche, Sui, terus di Blast, di Avak dan lain-lain, masih banyak lagi. Gue pengen di seluruh blockchain token gue ada. Nah, kalau standarnya kalau kita ingin aset multi chain ya temennya, kita harus tuh nerapin liquidity di masing-masing blockchain, kan banyak cuy. Nah, kalau blockchainnya lebih dari 20 ya kita nerapin satu-satu gitu di masing-masing blockchain agar bisa dibuat ini temen ya, multi chain. Tapi dengan adanya blockchain POW, kita tinggal ngebuat di blockchain POW, kita terapin di liquidity-nya blockchain-nya POW, otomatis secara otomatis dengan teknologi yang POW punya, aset kita udah multi chain. Bisa diakses di Ethereum, Solana, Avalanche, Sui dan lain-lain. Nah, itu kan suatu gimana ya? Eh suatu ini ya, inovasi kalau menurut gue. Jadi ya seperti itulah kurang lebih cuy. Ya untuk POW itu ya, kalau kita bicara teknologi. Cuma yang gue heran memang ininya ya temen ya, kurang gitu temen. Nah, kita terlepas dari itu, kita langsung aja untuk melihat bagaimana price action POW yang kita lihat turun dan turun terus ya. Tapi tenang temen ya, ini adalah kesempatan buat temen-temen ya, untuk kalian sudah mulai nyicil, ya. Sebenarnya itu kemarin tuh ya, waktu dia di 4 itu gue pikir dia udah nggak bisa turun lagi gitu temen ya, karena ini di level 4 ini kan, di level 4 berapa ya kemarin, 4,9 itu ya, itu kan area yang cukup
gimana ya, krusial bisa dibilang. Nah, kenapa ini kok bisa jebol padahal ini area krusial supportnya? Ya karena lu tahu sendiri Bitcoin dibanting sampai berapa kemarin tuh. Dibanting sampai 102, di 15 dibanting lagi ya kan. Gimana altcoin nggak jebol gitu loh. Nah, sekarang posisinya ini kayaknya hampir mirip deh ini apa namanya? Untuk eh, penurunannya ya. Sebentar. Gue penasaran men. Sebentar cuy. Ini turunnya nyampe berapa ya? Sebentar ya cuy. Gue cek dulu nih. Gue penasaran soalnya sebentar. Ini penurunan di lower sebelumnya di sini ya. Turun berapa persen nih? 60%. Tuh, oke. Ini yang berikutnya ini turun berapa persen coba? Total ya, ini gue bilang total. Nah, pas 68. Ya, pas banget ya. Tuh lihat tuh. Pertama, ya setelah dia kenaikan nih turun 60%. Nah, ini kedua, ini udah turun sekitar 68%. Artinya apa? Setelah penurunan yang sangat tinggi, ini naiknya lumayan. Ini naiknya berapa coba? Gue iniin ya. Gue iniin sekalian, cuy. Ini naiknya sekitar 92% kenaikannya. Coba. Ini kan udah turun 68% ya. Artinya ini pas banget nih buat kita masuk sebenarnya. Ya sekarang ini yang pas banget. Kalau naik sekitar 90 berapa? 92 ya. Nah, di sini. Berarti ada potensi back to sekitar resisten sebelumnya yang di sini nih. Nah, resisten konsolidasi ini. Nah, di titik yang gue kasih tanda hijau ini. Sebentar. Nah, ini potensinya itu cuy. Potensinya itu. Kalau kita cek secara pola-pola pergerakan RSI-nya marketnya ya. Jadi ini waktunya nyicil sebenarnya untuk poin ini. Ya. Siapa tahu Oktober meledak ya kan? Mumpung diskon banyak tuh. Jadi gini gue lihat seperti ini. Nah, pola-pola pergerakannya akan seperti ini cuy. Jadi artinya sekarang pas banget sih buat nyicil ya. Nanti gue tambah-tambah lah. Ya. Udah gue jual separuh kemarin ya di sini nih, di area sini nih. Di masih kepala 5 ya. Waktunya nyicil-nyicil lagi nih sepertinya nih untuk PO ya. Ya siapa tahu ini kalau naik bener ke area apa namanya support sebelumnya ya, kayak support di tanggal 11 Juli 2025 ini ada kenaikan sekitar 92% men. Wih, mantep nih ya. Dia bisa balik ke sini cuy. Beneran. Karena penurunan yang pertama ya, di satu penurunan kedua ini sama loh. Cuma ini lebih tinggi memang. Ini lebih tinggi 8% dari penurunan yang pertama. Ya. Jadi gue pikir ini adalah chance atau kesempatan ya buat kita buat sudah mulai akumulasi nih sebenarnya untuk PAU. Coba deh, apakah ini memang udah waduh gila men, ini udah di bawah. Lu lihat ya apa namanya SRI-nya, lu lihat. Dia udah sampai lengket di bawah nih cuy, lu perhatikan tuh. Yang gue kasih tanda merah ya. Tuh. Dia sampai lengket di bawah nih. Artinya apa? Ini kan berarti tinggal marketnya bagus, ya tinggal tunggu external market bagus, ini akan gini. Bener nggak? Aduh, korek gua kok kenapa nih ya? Berarti ini kita tinggal tunggu marketnya bagus saja sih ini. Kapan bang ya? Gue nggak tahu cuy. Gue pikir November, udah. Gue yakin November itu akan ada kenaikan ya, karena posisi Bitcoin sendiri saat ini tuh udah di batas oversoldnya gitu loh cuy. Ya posisinya. Nah rata-rata ketika market Bitcoin tuh nyentuh di oversoldnya, dia gak langsung langsung recovery naik tuh nggak. Jadi dia ada melakukan konsolidasi dulu gitu ya. Konsolidasi dulu. Nah tadi kan kita cek ya di Bitcoin, konsolidasi itu rata-rata dari histori sebelumnya itu ada sekitar 10 sampai 11 hari. Nah, kalau kita compare sekarang itu tanggal 18, berarti kan artinya 10 atau 11 hari lagi itu tanggal 1 November, men. Awal November. Jadi gue pikir, wah, ini kesempatan nih berarti sekarang ya. Berarti kesempatan, tapi ya ingat ya, 11 hari itu bisa nanti di naik turunin ya, di roller coaster itu bisa. Apakah ini udah masuk bear market? Belum. Belum. Gue pikir belum. Kita tunggu aja nanti di bulan November ya. Kalau bear market sih belum sih temennya. Sebentar. Itu yang gue lihat ya. Nih stok RSI-nya juga ada. Wih.
Masuk ini kalau masuk ya nanti ya nyicil-nyicil lah ya. Nambah-nambah 5 sampai 10 miliar lagi untuk PAU. Lumayan cuy, diskon banyak loh. Ini sampai naik 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 dikit lagi, naik di histori sebelumnya kayak yang ini nih. Ih, mantep ini. Intinya PAU sekarang ini adalah waktu yang pas banget nih, udah mulai akumulasi ya. Mas siapa tadi yang request? Oke, itu ya untuk Mas Muhammad Ainul Yakin. So kita akan